Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, kita akan belajar tentang tema. Nah, silakan buka buku temanya, tema D, halaman 20 ya. Kita akan belajar temanya menentukan satuan tak baku untuk volume benda. Ya. Kita baca. Ibu membeli 3 botol kecap. Ibu menuangkan semua kecap yang dibelinya tersebut ke dalam sebuah botol besar. Setelah dituang, ternyata semua kecap tersebut tepat memenuhi botol besar. Nah, jadi kita lihat ada 1 kecap besar dan ada 3 kecap kecil. Nah, ketiga kecap kecil ini dituangkan ke dalam kecap besar yang masih kosong. Ternyata semua botol kecap kecil ini terisi ke dalam 1 kecap besar. Nah, ini sudah kosong semuanya. Sekarang yang besar terisi ya. Dari gambar dapat kita lihat bahwa volume botol besar sama dengan 3 botol kecil. Nah, oke. Oke, kita baca lagi. Volume sebuah benda merupakan seberapa besar ruang yang dapat ditempati benda tersebut. Pada pengukuran volume botol kecap, botol kecil merupakan satuan tak baku yang digunakan untuk mengukur volume botol besar. Masih banyak satuan tak baku lain yang dapat digunakan untuk mengukur volume suatu benda. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada ember dan ada gayung ya. Nah, di sini ada satuan tidak bakunya adalah gayung. Nah, di sini ya ada berapa gayung nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ada 8 gayung ya di sini. Jadi satuan tidak bakunya menggunakan gayung. Di sini ada ember. Jadi 1 ember ini sama dengan 8 gayung ya. Dan juga di sini ada panci nih. Nah, kita diisi air juga. Nah, jadi di sini ada satuan tidak bakunya adalah gelas. Kita hitung dulu ada berapa gelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10. Ya, ada 10 gelas. Jadi satuan tidak bakunya menggunakan gelas. Nah, di sini volume panci ini sama dengan 10 gelas. Nah, ini satuan yang kalau yang tadi memakai satuan tidak bakunya gayung, yang ini gelas. Oke. Mari silakan kita kerjakan sama-sama dulu. Nah, ya silakan bawa alat tulisnya. Nah, kita kerjakan soal-soal berikut. Nah, di sini ada botol ya. Kita yang sedang diisi mungkin bisa gula atau garam, di sini boleh. Nah, ini satuan tidak bakunya ini menggunakan sendok. Nah, di sini ada berapa sendok sih untuk 1 botol ini? Nah, kita hitung ada berapa sendok. Ya, kita hitung dari yang atas juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi satuan tidak bakunya adalah 7 sendok. Ya, jadi satuan tidak bakunya sama dengan 7 sendok. Nah, yang B-nya di sini air ya. Satuan tidak bakunya ini menggunakan gelas lah. Kita anggap ini gelas. Nah, kita hitung ada berapa satuan tidak bakunya untuk 1 ember ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini apa? Kita tulis ada 9 gelas. Ya, satuan 9 gelas ya, satuan tidak bakunya. Yang C-nya ini kita akan tuangkan air ke dalam termos. Nah, satuan tidak bakunya juga tetap menggunakan gelas ya. Tapi ada cawannya nih. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tadi sini ada 10 gelas. Nah, inilah satuan tidak bakunya ya. Ada 10 gelas.
Yang D-nya kita akan memasukkan air ke dalam tong, ya. Ini tongnya. Satuan tidak bakunya menggunakan ember, ya. Ada berapa ember? Ya. Kita hitung. Jadi satu tong ini sama dengan berapa ember? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 ember. Ya, ada 15 ember. Nah, seperti itu cara mengisi mengerjakan soal satuan tidak baku. Dan ada juga belajar untuk urutkan botol-botol berikut dari yang memiliki volume terbesar. Nah, kita lihat volume mana yang paling terbesar, ya. Nah, kita perhatikan dulu mana kira-kira yang ya benda yang paling besar. Di sini botol yang paling besar yang mana? Oh, ternyata yang A. Kita tulis dulu di sini A. Nah, kita lalu mana lagi yang lebih besar? Setelah yang kedua ada C. Oke, bagus. Lalu setelah C ke B. B lebih besar. Mana lagi setelah B? Ternyata ada E. Ya. Setelah itu yang terakhir adalah D. Oke, itulah cara mengerjakan soal-soal tema. Nah, demikian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.